Dokter, apakah masih ada pengobatan untuk campak toksik? Ada satu suntikan terakhir yang baru saja diambil. Anakmu sakit parah, coba cari orang itu. Untuk berdiskusi ya. Shouchin. Tolonglah. Nian sudah tidak kuat lagi, bisakah kamu memberikan obat itu kepada Nian dulu? Apakah masih akan disuntik? Ini suntikan terakhir. Batch berikutnya belum tahu kapan datang. Suntik. Hiangan. Jiao lebih besar dari Nian. Jiao masih bisa bertahan. Tapi Nian sudah tidak bisa lagi, kakak. Kamu adalah ibu angkat Nian. Kakak. Siukin, jangan seperti ini. Saya ibu angkat Nian. Tapi saya juga ibu kandung Jiao. Tolonglah. Jangan Siukin, bangun dulu. Saya juga tidak berani bertaruh. Saya akan coba pikirkan cara lainnya. Cara lain. Kamu tidak mau menolong, kenapa pura-pura baik? Shouchin. Apakah sudah menemukan Siukin? Belum, tapi jangan khawatir, saya sudah menghubungi teman di zona perang. Vaksin akan datang besok pagi. Tapi Nian. Aduh, jangan khawatir, kondisi Jiao tidak lebih ringan dari Nian. Ulang dulu, Jiao masih demam. Baik. Apa untungnya berbagi susah dan senang? Semuanya palsu. Mengapa keluargamu bahagia, anakmu sehat, sedangkan saya harus menderita? Nian, kenapa kamu jangan menakut-nakuti ibu? Nian. Tuhan, ambillah nyawaku. Jangan ambil nyawa anakku. Aku mohon padamu. Aku tidak rela. Halo. Apakah sudah menemukan Siukin? Siukin hilang. Nian sepertinya juga ada masalah. Apa kamu tunggu? Aku akan mencarimu bersama Siukin. Jangan. Ini semua hutangmu padaku. Masih belum ada kabar. Jiang, apakah mungkin Nona sudah dalam kebakaran? Hidup harus bertemu mati, harus melihat mayat. Anakku pasti masih hidup. Anakku, di mana kamu? Ibu, aku sudah mendapat pekerjaan. Aku diterima di grup Jiang, segera bisa membuatmu bahagia. Kamu membawa ibu keluar dari gunung untuk membuat ibu bahagia. Ibu sudah 20 tahun tidak keluar dari gunung. Ibu, bukankah ibu bilang belum pernah keluar dari gunung? Ibu, kamu kenapa? Mata buta ya. Kalian hampir menabrak orang, minta maaf. Tidak kamu tahu siapa yang ada di mobilku? Hai Cheng, orang terkaya Jiang. Sebelum kalian menipu, tidak cari tahu dulu siapa yang dituju. Aku tidak peduli orang terkaya atau Jiang. Menabrak orang harus minta maaf. Cepat pergi. Direktur Jiang kita sedang buru-buru untuk menghadiri konferensi medis internasional. Jika terlambat, kalian tidak akan bisa menanggungnya. Cepat pergi. Jangan buang waktu. Beri mereka kompensasi. Apakah kami hanya untuk kompensasi? Anggap kami sebagai apa? Gadis ini terlihat familiar. Sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Ini. Ibu,
Siapa yang mau uangmu? Ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Maaf, aku tidak tahu tentangmu. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Maaf, ibumu sangat mirip dengan temanku. Ibuku seumur hidup tidak pernah keluar dari desa. Bagaimana mungkin mirip temanmu? Ibu, ayo kita pergi. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Siukin paling suka tampil cantik. Bagaimana mungkin terlihat seperti ini? Kakak Rong, rok baruku cantikan. Cantik-cantik. Tapi kamu menukar kupon makanan dengan kupon kain. Bagaimana kamu makan nanti? Aku tidak takut. Aku lebih suka lapar daripada tidak memakai rok cantik. Apalagi, aku masih punya kamu kan. Bagus kan? Lihat aku memotretmu dengan cantik. Cantik? Ini cantik. Hehe. Ibu, akhirnya aku menemukanmu. Ibu, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu pergi ke rumah lama? Merindukan kakak. Apa baunya? Dari mana datangnya pemulung? Apakah ingin menghalangi jalan atau merampok? Kita akan pergi sekarang. Ibu, kamu boleh meremehkanku. Tapi jangan meremehkan ibuku, apalagi menghina kami. Minta maaf. Kamu tahu siapa aku? Berani memintaku minta maaf padamu. Hei, Axel. Ibu, kamu terlalu baik. Orang-orang kelas bawah seperti ini. Aku sudah sering melihatnya, melihat orang kaya. Langsung ingin mendekat, berharap bisa kaya mendadak. Jangan asal tuduh. Aku asal tuduh, uang di kartu ini. Kalian seumur hidup tidak akan bisa dapatkan. Berani bilang kamu tidak punya niat jahat. Lihat baik-baik, kompensasi yang kamu berikan. Kami tidak mengambil sepeser pun, dan juga, kami memang miskin, tapi bukan berarti kami tidak punya harga diri, tidak punya rasa malu. Hah? Rasa malu? Orang miskin seperti kalian masih punya rasa malu. Ini, giok ini. Ibu, karena mereka tidak mau, kurangi hubungan dengan mereka. Aku hanya merasa mereka terasa familiar. Ibu, belakangan ini, apakah kamu terlalu lelah? Mungkin. Kakakmu sudah lebih dari 20 tahun. Tidak ada kabar sama sekali. Ibu, kamu tenang, masih ada aku. Aku akan selalu menemani kamu, Jiang Jia. Semoga kamu benar-benar sudah mati. Baik. Aku tahu. Kamu yang paling mengerti. Ibu, konferensi medis internasional. Segera dimulai, aku akan ke perusahaan dulu. Menyelesaikan beberapa urusan, kita ketemu di konferensi. Baik. Hei, bantu aku cari seseorang. Jiang Rong ternyata tidak pernah berhenti mencari Nian Nian. Tapi siapa gadis di sampingnya? Apa? Dulu Nian Nian tidak mati. Ibu, ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa. Oh iya, Nian Nian, kamu sore ini masih ada kerjaan kan? Oh iya, aku adalah panitia penyambut tamu untuk konferensi medis internasional. Cepat pergi sana. Lalu bagaimana ibu pulang? Ibu bisa baca. Kamu tidak perlu khawatir sama ibu. Baiklah, ibu, aku pergi dulu. Hyangron. Putrimu sangat berbakti dan berprestasi. Dia adalah hasil dari wajahku yang rusak dan satu kakiku. Aku tidak akan mengembalikannya padamu. Lagi-lagi kamu. Hari ini, kalian semua harus hati-hati. Dengar tidak? Sudah jam segini, kamu masih di sini berlambat-lambat. Meneer, kartu kerjaku hilang. Kartu kerja, bagaimana? Apa? Kucing dan anjing liar bisa ikut. Konferensi medis internasional. Kartu kerja? Kok kamu? Bagaimana kamu bicara? Ini nona besar, nona besar. Ini panitia penyambut tamu kita. Penyambut tamu, lebih tepatnya preman. Bagaimana? Gagal menipu. Lalu datang ke sini untuk menipu lagi. Meneer, kamu yang merekrutku, kamu tahu aku bukan penipu. Hari ini,
Kamu pergi atau dia pergi, kamu sendiri yang pilih. Mengapa kamu menargetkanku? Lucu, kamu siapa sih? Pantas aku target, orang rendahan yang tidak tahu malu, katakan. Kali ini berapa uang yang harus kuberikan agar kamu pergi? Aku datang untuk bekerja, bukan untuk mengemis. Ayolah, pergi sana. Jangan menghalangi di sini. Sekarang aku beritahu kamu, kamu tidak perlu mencari kartu kerjamu lagi. Kamu dipecat dari Jiang Group. Apa? Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Aku baru saja menjemput ibuku. Cepat pergi sana. Kamu bisa memecatku, tapi kamu harus jelaskan aku melanggar peraturan perusahaan yang mana. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu ke Dinas Tenaga Kerja. Apa? Baik, aku tahu. Kamu ternyata tidak mati. Wanita jahat masih mau melaporkan Jiang Group. Kamu siapa sih? Jangan ganggu putriku. Siapa lagi kalau bukan? Kamu si jelek yang wajahnya rusak. Jaga mulutmu, apa kamu tidak punya orang tua? Tutup mulut kotormu. Orang tuaku dan orang tuamu, samakah? Ibu, kenapa kamu datang? Oh, ibu datang untuk mengantarkan kartu kerjamu. Aduh, aku sangat terharu. Sayangnya kamu belum tahu, putrimu. Sudah aku pecat. Ibu, aku tidak akan tinggal di Jiang Group lagi. Bukan Jiang Group yang memecatku. Ibu, ayo kita pergi. Bagaimana bisa? Kenapa kebetulan sekali? Nian-Nian benar-benar tidak mati. Aku sudah mengundurkan diri, kamu masih mau apa? Apa? Aku akan membuatmu hancur dan keluar dari Jiang Group. Tinggalkan Hai Cheng, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Seseorang, periksa dia. Apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi? Cincin berlian saya yang bernilai miliaran hilang. Sekarang saya curiga, kamu yang mencurinya. Kamu begitu terang-terangan memfitnah. Tidak takut kena petirkah? Kena petir. Hanya orang miskin seperti kalian yang percaya, saya tidak percaya. Non, ini dia si gadis desa yang mencuri cincinmu. Jika ada masalah, serang saja saya. Jangan ganggu Nian-Nian saya. Sekarang, semua bukti ada di sini. Masih mau beralasan apa lagi? Ada banyak orang di sini, kalian tidak melihatnya kah? Ya, banyak orang. Semuanya melihat kamu mencuri cincin berlian. Apa yang kalian lakukan? Kenapa? Membantu mereka yang jahat? Bicara dong. Ah, Kamu bilang dia mengganggu siapa saja, kenapa harus mengganggu putri orang terkaya? Sekarang mungkin harus masuk penjara. Keluarga Jiang tidak akan mudah melepaskannya. Nian-Nian tidak bisa masuk penjara. Non, apa salahnya? Saya sebagai ibunya akan mengakuinya. Tolong maafkan dia. Ibu, kamu tidak boleh berlutut padanya. Saya tidak mencuri. Baik, kalau begitu kamu yang menggantikannya. Berlutut dan mohon pada saya. Ibu, kamu tidak boleh berlutut. Saya tidak mencuri. Ibu, Cepat berlutut. kenapa? Kamu sangat mirip dengan Nian-Nian saya. Tapi Nian-Nian tidak akan seperti ini. Orang yang sombong. Berhenti. Ibu, Bangun. Berisik. Apa yang terjadi? Direktur, Non. Kamu sendiri yang bilang. ibu, mereka yang mencuri cincin berlian saya. Saya tidak, Direktur. Dia. Secara terang-terangan memasukkan cincin itu ke saku saya. Ibu, saya tidak, jangan dengarkan omongannya. Hotel sebesar ini, pasti ada banyak CCTV kan? Xuen, saya ingin tahu kebenarannya. Kalau tidak, kita lihat rekaman CCTV. Ibu, jangan. Sekarang kamu yang mengaku salah. Atau saya tunjukkan bukti di depanmu. Baru kamu mau mengaku. Selama ini, saya mengajarkanmu 3 ajaran dan 5 kebajikan. Etika dan moral. Kamu sudah lupa. Ibu saya tidak lupa, bayar saya minta maaf pada mereka, tidak mungkin. Karena mereka tidak pantas. Kamu sampai memukul saya karena mereka. Sangat mengecewakan. Minta maaf. Selama ini, ibu tidak pernah seperti ini pada saya. Semua karena kamu Jiang Jia-Jia.
Saya tidak akan membiarkan kalian. Ekiswene. Direktur, tidak baik, Non ini serangan jantungnya kambuh lagi. Cepat, bawa Non ke rumah sakit. Benar-benar akting yang bagus. Direktur kali ini terlalu keras, katanya Non. Penyakit jantung ini sudah ada sejak kecil. Katanya karena vaksin terlambat dan kehujanan. Tubuhnya sejak kecil lemah. Direktur sangat memanjakannya. Apa yang kalian katakan benar. Tentu benar, kami juga karyawan lama Jiang. Cepat pergi, cepat pergi. Ibu, kenapa kamu? Enggak apa-apa. Jiang Sun ini sombong dan semena-mena, tapi direktur utamanya masih bisa diajak bicara. Adil, itu karena belum menyentuh kepentingannya. Dia itu dingin dan kejam di dalam hati. Egois dan mementingkan diri sendiri. Ibu, kenapa kamu bilang begitu? Kamu kenal dia? Enggak, tapi dia bisa mendidik. Anak perempuan seperti itu, pasti dia juga orang yang sama. Halo, Bos Jiang kami, untuk kejadian sebelumnya. Sangat menyesal, Bos Jiang bilang, kalau kalian mau tetap di Jiang Group, tunjangan dan gaji akan digandakan dari sebelumnya. Ini. Tenang saja, tinggal di Jiang Group. Bos Jiang pasti tidak akan, karena kejadian itu, menyusahkan kalian lagi. Nian, kamu tidak perlu khawatir sama ibu. Ibu, yang paling penting sekarang adalah, kita tidak boleh sampai ditemukan orang itu, kita harus di Haicheng menetap dulu. Dan mengobati kaki ibu. Hiangan. Mungkin ini sudah takdir. Saya menghindar selama 20 tahun, tapi takdir tidak bisa dihindari. Tidak menyangka, seumur hidup kita bisa bertemu lagi. Kamu bikin ibu kaget setengah mati. Untung kamu hanya pingsan karena emosi. Ibu, kamu tidak sayang aku lagi. Malah memukulku di depan banyak orang. Kamu adalah putri Jiang Group. Setiap ucapan dan tindakan diawasi oleh banyak mata. Rapat medis kali ini bersifat amal. Kita bahkan penyelenggaranya. Bagaimana bisa kamu begitu sembrono? Ibu, aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Sebagai ganti rugi, Wang Nian akan tetap bekerja di Jiang Group. Kedepannya, Jangan cari masalah dengan mereka. Kenapa bisa begini? Xwen, ibu ke ruang direktur dulu. Sebentar lagi kembali. Baik. Benar-benar musuh bertemu. Ibu, aku pasti akan mengobati kakimu dan wajahmu, kalau bukan karena menyelamatkanku. Tidak akan terbakar seperti ini. Ini semua keinginan ibu? Ini. Pasti butuh banyak uangnya. Ibu, jangan terlalu banyak pikiran, tenang di rumah sakit. Aku ambil surat rawat inap dulu. Jiang Rong, benar-benar menyelamatkan Nian. Hyangron, benar sebaik itu. Sudah cukup belum keributannya? Aku ke sini untuk mengantarkan sesuatu. Ini giokku, kenapa ada padamu? Kalau begitu, sekarang aku kembalikan padamu. Kamu mengerjai aku. Memang, berani. Kamu ke sini ambil. Lepaskan aku. Aku hitung sampai 3, kalau kamu tidak ke sini, aku benar-benar akan melemparnya. Lepaskan. Jangan. 2, Giokku, 3, lepaskan. hanya bercanda saja. Kamu sampai ketakutan, ya sudah aku kembalikan. Giok, ini milikku. Kamu bilang kalung jade ini milikmu. Benar, ini kalung jade milikku. Tidak, ini bukan kalung jade Jiao Jiao. Ketua, ada apa? Tidak ada, tidak ada. Oh ya, kenapa kamu di rumah sakit? Apa kamu sakit? Ibuku sakit. Oh ya, dia punya ibu. Dia bukan Hiu.
Halo, apa? Ditemukan. Bagus sekali. Di mana? Apa? Ibu, kamu kenapa? Ada kabar tentang Jiao Jiao. Ayo kita pergi. Ketua tadi kenapa begitu bersemangat? Ini bukan kalung jade milikku. Bagaimana bisa seperti ini? Abu ini belum pernah diklaim. Sudah lebih dari 20 tahun, kalung jade ini. Satu-satunya peninggalannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin benar. Kamu tahu apa lagi? Anak berusia 2-3 tahun, katanya. Dibakar sampai tidak bisa dikenali. Ketika dibawa ke rumah sakit, orangnya sudah tidak bisa diselamatkan. Aku tidak percaya. Hiao Hiao. Ibu, tenanglah. Aku percaya, arwah kakak di surga pasti tidak ingin melihatmu seperti ini. Hiao Hiao. Ibu yang salah. Membiarkanmu sendirian, tinggal di sini sendirian. Hiao Hiao tidak takut. Ibu akan membawamu pulang. Ibu, orang mati tidak bisa hidup lagi. Kakak harus dimakamkan dengan tenang. Sudah bertahun-tahun. Jiao Jiao selalu berkeliaran di luar. Aku akan membawanya pulang. Hiao Hiao. Setelah ini, kamu tidak akan sendirian lagi. Kamu akan dianggap harta karun bahkan setelah mati, jika ibu tahu kamu masih hidup. Kamu pasti akan mengambil semua yang kumiliki. Kalung jade ini, kamu buatkan yang palsu. Aku ingin keduanya terlihat sama persis. Tapi yang palsu harus ada sedikit cacat. Ya, Nona. Hal ini, kamu tidak boleh memberitahu siapapun. Kalau tidak, kamu tahu caraku. Ya. Nian-Nian. Ada apa? Ibu, ini bukan kalung jade milikku. Milikku ada goresannya. Tidak, aku harus segera menemui Jiang Sun. Kalung jade itu aku pakai sejak kecil. Nian, Wang Sukin, ya kan? Ah, ya, ibuku harusnya melakukan pemeriksaan praoperasi. Operasi besok. Apa? Dibatalkan? Apa kamu membuat marah keluarga Jiang? Seluruh rumah sakit ini milik keluarga Jiang. Aku tahu, pasti Jiang Sun. Ibu, kamu tunggu. Aku pasti akan membuatmu bisa operasi. Kalung jade itu juga akan kuambil kembali. Nian. Mungkinkah? Nian sudah tahu segalanya. Giok ini juga ulahnya. Katakan di mana Wang Nian. Apa yang sebenarnya dilakukan Nian? Mengapa kamu selalu menargetkannya? Banyak bicara. Apa yang kalian lakukan? Katakan di mana Wang Nian. Saya tidak tahu. Kamu bilang, jika saya mematahkan kakimu yang lain, apakah Wang Nian akan muncul? Kamu gila. Dia pasti bukan Nian saja. Nian saya tidak akan sejahat ini. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Saya ingin kalian pergi dari High Tech. Kami bisa pergi.
Tapi saya punya syarat. Jangan sakiti Nian-Nian. Jika tidak, saya tidak akan membiarkanmu. Bicara syarat dengan saya, kamu pantas. Lihat dirimu sendiri. Ah, jika saya Wang Nian, saya akan malu, kamu kampungan, miskin dan jelek. Kamu bilang, apakah Wang Nian sudah meninggalkanmu? Saya minta bantuan Pak Jiang, dia pasti akan membantu saya. Tidak, dia adalah Ibu Jiang Sun. Dia tidak akan percaya padaku, apalagi membantu. Tidak peduli, untuk ibu bisa operasi. Bagaimanapun saya harus mencoba. Nyonya, ada seorang gadis di luar. Sepertinya mencari Anda. Gadis. Bagaimana dengan Jiang Sun? Nonik sudah pergi sejak pagi. Apakah dia akan membuat masalah dengan Wang Nian lagi? Guanyan. Direktur, Cepat. Kedinghinan. tidak, saya alergi serbuk sari. Adu. Jiao jiao. Lihat. Hiao hiao. Kamu alergi serbuk sari. Jangan sentuh bunga lagi. Sayang sekali, bunga begitu indah. Tapi saya tidak bisa menyentuhnya. Tidak apa-apa. Beberapa hal kita lihat saja dari jauh. Sudah bahagia. Bagaimana bisa ada kejadian yang begitu kebetulan jika Jiao Jiao masih hidup? Seharusnya sudah sebesar ini. Cepat, simpan bunganya. Siapkan baju bersih dan teh jahe. Ah, Direktur, tidak perlu. Saya akan pergi setelah selesai bicara. Tidak boleh. Kamu pasti akan kedinghinan. Dengarkan saya. Masuklah. Jika ada urusan, suruh mereka. Ah. Apakah kamu merasa dia mirip? Seperti Nyonya saat muda, terutama matanya. SST, hati-hati didengar Nonik. Halo, Wang Nian, ibumu ada di tanganku. Apa yang harus dikatakan? Harusnya kamu tahu. jangan sentuh ibuku. Aku akan melakukan apapun. Wang Nian, ada satu hal. Direktur, saya harus pulang dulu. Bukannya kamu ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Tidak ada apa-apa, maaf mengganggumu. Mari kita lihat apakah mulutmu lebih keras atau tulangmu. Bukan hanya dengan satu telepon dariku. Dia pasti akan kembali dengan patuh. Nian-Nian hanya ingin memeriksaku. Memeriksa. Apa penyakit yang harus diperiksa dari tulang tua seperti kamu? Lebih baik, kasih uang. Simpan untuk biaya peti matimu. Kamu. Ibu. Nian-Nian, bangun. Dengan alasan apa kamu mengusir kami dari rumah sakit? Dengan alasan apa? Karena aku tidak suka melihatmu. Biaya medis keluarga Jiang sangat mahal. Bisakah kalian membayarnya? Kami bisa membayarnya, kami tidak akan menunggak 1 sen pun. Sayangnya, sekarang aku sudah tidak ingin menghasilkan uang dari kalian. Kalian berdua harus pergi. Bagaimana jika kami tidak pergi? Entah kamu pergi sendiri atau dibawa pergi. Apa sebenarnya yang kamu inginkan, apa niatmu, dan di mana Gyoku? Giok-giokmu. Bukankah aku sudah mengembalikannya padamu kemarin? Itu bukan milikku. Cerewet, Apa yang kamu lakukan? tampaknya hari ini, aku harus memberimu pelajaran. Berhenti. Giok, sebenarnya apa yang terjadi? Ibu, kenapa kamu datang? Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa kamu selalu
Dan apa yang terjadi dengan giok itu? Pak Jiang, giok ini bukan milikku. Kalau begitu giokmu. Ibu jangan dengarkan omongannya. Giok ini miliknya, aku dengan baik hati mengembalikannya kemarin. Tidak disangka dia malah ingin menuduhku. Giok ini bukan milikku. Milikku mirip dengan ini. Kamu bilang giok ini bukan milikmu, siapa yang bisa membuktikan? Ibuku bisa membuktikan giok ini aku pakai sejak kecil. Nian-nian ini adalah giokmu. Ibu, apa yang kamu katakan? Ini bukan milikku yang itu. Nian-nian. Ada apa lagi yang perlu dikatakan? Aku sudah sering melihat penipu licik seperti kalian. Kalian sampah kelas bawah. Untuk menempel pada keluarga Jiang kami, bisa melakukan apa saja. Cukup masalah ini. Sudahlah. Kedepannya jangan cari masalah dengan mereka. Jangan ada lagi yang seperti ini. Ibu, kamu tidak mengerti. Menghadapi penipu licik seperti ini seharusnya seperti ini. Aku terlalu memanjakanmu selama ini. Kalau aku tidak datang tepat waktu, kamu akan membuat banyak masalah besar. Ibu, aku hanya ingin menakuti mereka. Aku sudah lama tahu mereka punya niat jahat. Tapi kamu tidak boleh memperlakukan mereka seperti itu. Ibu, sampah kelas bawah seperti ini. Ketika bertemu orang kaya akan menjadi seperti lintah penghisap darah. Aku tidak ingin dia menempel pada kami. Cukup, jangan menyusahkan mereka lagi. Ini perintahku. Ya? Wang Xiuqin. Sudah waktunya mengambil obat di pos perawat. Bukankah aku baru saja mengambil obat? Ibu, ada apa? Ibu punya teman yang hilang. Namanya Wang Xiuqin. Ibu, temanmu itu sudah hilang bertahun-tahun lalu, mungkin sudah tiada. Mungkin saja. Ibu, kamu tahu kalau giok itu bukan milikku. Nian-nian, ibu tahu. Hanya saja apa? Keluarga Jiang adalah orang terkaya di Haicheng. Mereka selalu tidak mau melepaskan kita. Ibu tidak ingin kamu terlalu terlibat dengan mereka. Ternyata begitu, Ibu. Kalau begitu setelah kakimu sembuh, kita akan meninggalkan Haicheng. Ya, sudah waktunya meninggalkan Haicheng. Hanya saja, kalau bukan karena Zuda Zuang, aku ingin tinggal lebih lama di Haicheng. Salah Ibu. Pamanku sudah menghisap darah Ibu. Bahkan kamu juga dia jadikan jaminan. Ibu, jangan berkata begitu. Semuanya akan berlalu. Selama kita berdua selalu bersama, itu sudah cukup. Baik. Lanjutkan melacak keberadaan Jiao. Nonak ITU. Banyak hal yang mencurigakan. Aku akan menyelidiki lagi. Dan juga lanjutkan melacak rekening pribadi Li Wei dan pergerakannya. Ya, di rumah sakit juga sudah sesuai dengan perintahmu. Menanggung semua biaya operasi Ibu Wang Nian. Baik. Ada kabar tentang Wang Xiuqin. Saat ini belum ada. Wang Xiuqin. Nama yang sangat familiar, jangan-jangan. Ini adalah formulir informasi kepegawaian Wang Nian. Jelas namanya Wang Xiuqin. Mengapa ganti nama? Jangan-jangan dia menyembunyikan sesuatu. Baik, aku mengerti hal ini. Jangan biarkan siapapun tahu. Ya. Malam ini, minta Wang Nian mengirimkan dokumen kepadaku. Ya. Ibu, bagaimana rasanya setelah operasi? Lebih baik? Beberapa hari ini sudah bisa berjalan perlahan. Halo, aku sudah pulang kerja. Perusahaan memberimu gaji double. Hanya mengirimkan dokumen saja kamu tidak mau, Wang Nian. Kamu harus punya kesadaran sebagai pekerja. Jangan berpikir karena direktur utama memandangmu tinggi, kamu bisa bertindak semaumu. Kamu harus pergi. Halo. Dia sudah menutup telepon, Ibu. Perusahaan menyuruhku mengirimkan dokumen ke rumah Pak Jiang. Pak Hian. Ya, alamatnya sudah dikirimkan? Sudahlah, aku akan pergi saja. Katanya Pak Jiang sudah membebaskan semua biaya pengobatan kita. Aku harus berterima kasih padanya secara langsung, bukan? Baik, kamu pergi dan cepat pulang.
Lagi pula, kita akan segera meninggalkan Aichen. Ya. Ibu, jaga dirimu baik-baik. Kamu hati-hati di jalan. Dulu aku menyelamatkan Jiao Jiao sampai kakiku patah. Tidak terpikir 10 tahun kemudian, ternyata Jiang Rong yang membayar biaya pengobatanku. Apa ini? Bau apa ini, dari mana datangnya pemulung ini? Apakah ini mau menipu atau merampok? Ibu seperti aku. Kamu mungkin tidak ingin mengakuinya. Ibu akan membawa Xiao Xiao pergi dari Aichen. Dan tidak akan pernah muncul lagi. Bagaimana dengan Jiang? Jiang akan segera datang, dokumen bisa diletakkan di meja. Baik. Wang Nian, apa yang kamu lakukan? Kakak, Wang Nian, kamu sangat kejam. Aku tahu kamu punya prasangka terhadapku dan ingin membalas dendam. Tapi kamu seharusnya tidak menyentuh abu kakakku. Jiang Sun, apa yang kamu bicarakan? Kamu berakting lagi ya, sampai kapan kamu akan menjebakku? Benar, aku ingin menyiksamu. Orang rendahan sepertimu tidak pantas masuk ke dalam hidupku. Jiang Sun, masalah terakhir kali kamu mengganggu ibuku. Aku belum menghitungnya kalau bukan karena direktur. Diam, kamu berani menyebut direktur. Wang Nian, tahukah kamu apa batas kehidupan? Adalah kelas yang tidak bisa dipecahkan. Orang rendahan sepertimu, sejak lahir kamu seharusnya menerima takdir. Sekarang, kamu menumpahkan abu kakakku. Apapun yang wanita ini katakan, ibuku tidak akan percaya lagi. Maka biarkan aku memberi hukuman kecil padamu. Apa yang kamu lakukan? Katanya matamu sangat indah. Bagaimana kalau aku menusuknya? Apa yang akan terjadi? Orang desa, orang rendahan. Aku ingin melihat apakah darah orang kota, orang kelas atas juga merah. Berhenti. Apa yang terjadi? Ibu, dia aku hanya menyuruhnya mengantarkan dokumen, tapi tak disangka dia menyelinap ke ruang baca dan menumpahkan abu kakakku. Ibu, aku hanya menegurnya. Dia malah ingin membunuhku, aku sangat takut. Dia tampaknya kidal. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Aku tidak melakukannya, abu itu juga bukan aku yang tumpahkan. Orang rendahan pembohong, ibu. Jangan percaya padanya. Aku percaya padamu. Ibu, bagaimana dengan kakak? Biarkan dia beristirahat dengan tenang. Abunya sudah tumpah, bagaimana ibu bisa memaafkannya? Jiang, kami sudah menganalisis abu kakak. Hasilnya tidak berasal dari manusia. Aku terlalu ingin menemukan putriku. Sebuah abu yang tidak jelas asalnya. Membuatku buta. Mengenai rekening Li Wei, kami juga memeriksanya, tidak ada dana yang masuk. Dan keberadaannya juga tidak diketahui. Lanjutkan pencarian Li Wei. Mungkin Jiao Jiaoku masih hidup. Jiang, hati-hati, Wang Xiuqin mungkin di Haicheng. Semua tanda cocok. Apakah dia Jiao Jiaoku? Sepertinya tidak bisa hanya mengusirnya. Sekadar itu ibu sudah mulai curiga? Ibu, Diam, urusan hari ini. Nanti kita hitung. Panggil orang, bawa nona besar ke atas. Jangan senta aku. Lepaskan aku. Sekarang, ceritakan padaku apa yang terjadi. Ketua, apakah Anda akan percaya jika saya katakan Jiang Sun adalah putri Anda? Saya percaya. Ketua,
Saya sangat berterima kasih, Anda telah membebaskan ibu saya dari semua biaya pengobatan dan rawat inap. Tapi kami bukanlah orang rendahan yang bisa diinjak-injak. Besok saya akan mengundurkan diri. Saya akan menyelidiki kejadian hari ini dan membersihkan nama Anda. Tidak perlu. Kaki ibu saya sudah sembuh. Kami akan segera meninggalkan Haicheng. Dan meninggalkan Wan. Ada satu hal yang harus Anda beritahu saya. Apakah Anda kidal sejak kecil? Tidak, saya tidak kidal. Saya menghargai keputusan Anda. Tapi kaki ibu Anda perlu istirahat. Setidaknya sampai dia keluar dari rumah sakit. Apakah informasi kepegawaian Wang Nian sudah diverifikasi? Sudah, tapi nama ibunya bukan Wang Xiuqin. Apakah saya terlalu banyak berpikir? Dengan waktu tercepat. Buatkan saja tes DNA. Pada akhirnya Anda akan meninggalkan saya. Akhir bulan ini, saya akan berhenti. Kamu perempuan licik. Kamu bisa lari jauh ya, sampai ke Haicheng. Apa yang kamu mau, lepaskan saya. Apa yang terjadi? Tentu saja. Saya akan menikahi istri cantik saya, sudah pulang. Kamu tidak terlihat beberapa hari ini, sekarang jadi burung emas. Datang ke perusahaan besar, jadi karyawan kantoran. Jangan bilang, gadis desa ini. Setelah beberapa hari di kota besar, wajahnya jadi lebih halus. Saya beritahu kamu, kamu tidak bisa lolos dari tangan saya. Ayo saya lihat. Jangan sentuh saya, uang yang saya hutang akan saya kembalikan. Saya tidak butuh uang sekarang. Saya hanya ingin istri. Lepaskan. Jangan macam-macam, kamu percaya tidak saya bisa memukulmu sampai mati. Sebentar lagi. Berhenti. Kalian berani menculik orang di bawah gedung Jiang. Siapa saya, perempuan? Saya peringatkan kamu, jangan ikut campur. Jangan bilang, perempuan ini mirip dengannya. Tahukah kamu siapa yang berdiri di depanmu? Siapa? Nama Jiang tidak boleh disebut sembarangan. Jiang. Apakah ini Jiang, orang terkaya di Haicheng? Bawa ke kantor polisi. Jiang. Saya. Sapu tangan ibu saya, kenapa ada di tangannya? Salah paham, Jiang. Tadi semua salah paham. Ya, salah paham. Wang Nian, kamu tidak perlu takut. Jiang, tadi benar-benar salah paham. Saya tidak tahu siapa Anda. Apakah kamu pantas bicara di sini? Ketua, biarkan mereka pergi. Ibunya. Masih ada gunanya. Hari ini, demi Wanian, saya biarkan kalian pergi. Lain kali, jika saya melihat kalian lagi, tidak akan semudah ini. Pergi. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Ketua, saya masih harus ke rumah sakit. Aku akan pergi. Hei, apa ketua? Hasil tes paternitas keluar. Beri aku hasilnya segera. Ibu, kau tidak percaya padaku. Aku sedang mencari seseorang untuk menyelidiki. Dari mana datangnya liontin batu giok ini? Ibu, bukankah kamu tahu? Ini adalah kematian kakak saya. Tempat tinggal. Kapan kau harus berbohong padaku? Anda memanjakan Anda. Kau menipu aku dalam hal ini. Ibu, aku salah selama bertahun-tahun. Saya melihat bagaimana Anda menemukan saudara perempuan Anda. Aku merasa buruk padamu. Jadi kau berbohong bahwa adikmu sudah mati saat kau menatapku dan melihat abu. Kau merasa sedih saat menangis. Ibu, aku salah. Aku seharusnya tidak melakukan hal seperti ini. Tapi kakak saya tidak punya berita selama bertahun-tahun. Mungkin sudah. Aku takut kau tidak tahan. Aku ingin kau menerimanya. Aku telah menemukan adikmu. Ibu, kau tidak akan pergi dengan wanita itu di Tes Wangian. paternitas, dia bukan saudara perempuan. Dia mengejek dengan lain dan jahit palsu. Hanya untuk menjalin hubungan dengan Anda. Tes ayah akan mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ibu,
aku sudah bilang padamu, dia bukan kakak perempuan. Aku tidak peduli dengan apa yang kau lakukan. Memalsukan sertifikat kematian untuk menutupi kebenaran. Menipu aku. Aku terlalu kecewa padamu. Bu, ini semua untukmu. Kakak, dia sudah mengalami kecelakaan. Kau tinggal. Ibu, aku benar-benar. Aku benar-benar untuk kebaikanmu. XUN. Saya mendengar bahwa Miss Jiang dirawat di rumah sakit lagi. Sepertinya jantung berdebar lagi. Hom Miss Hyun. Itu bukan Nian-Nian? Ini adalah tanda perdamaian. Aku telah menyimpannya selama 20 tahun. Saatnya untuk Nian-Nian. Apa yang kau katakan? Apa yang dilakukan hantu dan hantu di sini? Kenapa aku tidak? Aku tahu itu mencuri. Aku tidak punya. Kau seperti putrimu. Tangan dan kaki tidak bersih. Orang miskin seperti kalian. Ini seperti tikus yang hidup di selokan. Sudut yang gelap dan lembab. Kail yang bukan milik kalian. Aku tidak mengizinkan kau mengatakan itu Nian-Nian. Kau tidak punya itu. Anda tidak akan pernah mengunjungi saya dengan baik hati. Jangan biarkan dia tahu aku di sini. Tidak bisa menjawabnya. Kau pencuri motif tersembunyi. Aku tidak punya. Tidak bagus. Lalu kau membuktikan. Apakah aku membantumu atau melepasnya? Bagaimana? Anda wanita takut dilihat oleh orang lain. Apakah kamu bersalah? Jika kau tidak pergi, aku akan menemukan seseorang untuk membantumu. Hanggan. Aku buka. Masih ada celana, orang miskin seperti kalian. Bisa menyimpan barang berharga di mana saja. Bagaimana aku tahu kau tidak menyembunyikan sesuatu di dalam celanamu? Atap bengkok, tiang ikut bengkok. Kau sama seperti anakmu. Sama-sama orang rendahan yang suka mencuri. Apa? Kau tidak benar-benar menyimpan sesuatu di dalam celanamu kan? Mama. Apa yang kau lakukan pada mamaku? Mengapa kau tidak tanya, apa yang mamamu lakukan padaku? Dia menyelinap ke ruanganku saat aku tidak ada. Dan mencuri. Nian-Nian, aku tidak. Lalu untuk apa kau datang? Nian-Nian, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak. Baik, kau bilang mamaku mencuri. Apa buktimu? Apa yang hilang? Bukti? Barusan mamamu membuka tasku ini. Sekarang, aku akan tunjukkan buktinya padamu. Apa yang terjadi? Kok tidak ada yang hilang? Lihat tidak ada yang hilang, malah kau kecewa ya di hatimu, karena prasangka kau sudah menganggap kami pencuri. Walaupun tidak ada yang hilang. Itu pasti karena aku datang tepat waktu, keluargamu. Semua sampah rendahan yang suka mencuri. Bicara harus ada bukti, tanpa bukti jangan sembarang tuduh. Hati-hati aku laporkan kau karena fitnah. Aku tahu. Kalian pasti merasa bersalah. Aku tidak akan membiarkan kalian. Baik, kita lihat saja. Mama. Kotor sekali, jangan sentuh aku. Mama, kau bagaimana? Kau gila, tidak punya hati nurani. Kalau bukan mamaku, yang jatuh pasti kau. Siapa suruh dia menggelanji? Aku suruh dia Kau menggelanji. benar-benar tidak tahu berterima kasih, membalas budi dengan kejahatan. Aku tahu, ini akal-akalan kan? Kalian ingin memanfaatkan kebaikan? Kau pikir begitu? Aku akan berterima kasih pada kalian. Tidak masuk akal. Orang seperti kalian, pasti ada maksud lain. Orang rendahan sepertimu. Bukan untuk uang ya untuk nama. Kali ini, ingin berapa banyak uang? Tidak perlu uangmu, aku adalah uang. Kau pikir uang bisa membeli segalanya ya, Mama? Aku antar Mama ke perawat. Wang Nian, kau pura-pura apa? Setiap kali selalu pura-pura tidak suka kemewahan. Aku akan membuatmu hancur karena uang. Mama, kau pergi ke ruangan Jiang Sun untuk apa? Aku dengar dia sakit. Jadi ingin menjenguknya. Dia sakit, apa hubungannya dengan kita? Aku rasa dia juga cukup kasihan. Mama, kenapa kau kasihan padanya? Karena... Sudahlah Mama,
Aku pergi kerja dulu. Kau jaga diri baik-baik, besok kita bisa pulang. Ingat, jauhi Jiang Sun. Ada yang datang ke kantorku. Tanpa izin Anda, tidak akan ada yang masuk. Cek CCTV. Presiden, CCTV beberapa hari ini rusak. Ada yang berani main-main di Di hadapanku. Di bawah hidungku. Segera selidiki keaslian dokumen ini, dan buatkan aku tes DNA lagi. Baik. Nona, data sudah dikirim ke Anda. Bagus, awasi perusahaan untukku. Kedepannya, seluruh Jiang akan menjadi milikku. Aku tidak akan menyia-nyiakanmu. Nona Jiang, ada apa Anda mencariku? Aku akan langsung ke intinya. Aku sudah tahu soal identitasmu yang tersembunyi. Apa yang Anda tahu? Anda tidak tega menyerahkan putri kesayangan yang telah Anda besarkan selama lebih dari 20 tahun. Ya, aku egois. Aku tidak tega melihat Nian dikembalikan. Tapi ibuku sudah mulai curiga. Kalian tidak mungkin bisa meninggalkan Hai Cheng dengan lancar. Apa yang Anda inginkan? Bekerja sama denganku, atur untuk Anda meninggalkan Hai Cheng. Aku setuju, asalkan Anda tidak menyakiti Nian. Aku akan setuju dengan apapun. Jiang Jija, cobalah rasakan bagaimana rasanya ditinggalkan. Aneh, kenapa permohonan pengunduran diri belum disetujui? Halo, Ibu, permohonan pengunduran diriku belum disetujui. Apa? Anda sudah keluar rumah sakit sendiri? Baik. Kenapa? Buru-buru ingin mengundurkan diri. Ada apa? Melakukan hal yang tidak Apa benar. maksudmu? Dokumen rahasia Jiang telah bocor. Aku curiga itu ulahmu. Dokumen ini memang melewati tanganmu, diberikan kepada Nona. Kamu yang paling dicurigai. Tidak mungkin. Dokumen ini bahkan tidak kubuka. Siapa yang tahu kamu membuka atau tidak, tapi kamu keras kepala. Semua orang tahu. Kalian tidak punya bukti, tidak bisa membatasi kebebasanku. Aku ingin bertemu dengan direktur utama. Perusahaan karena kamu mengalami kerugian miliaran. Direktur utama sedang sibuk menanggapi pertanggungjawaban Dewan Direksi. Bagaimana menghukummu? Sekarang aku yang menentukan. Jiang Sun, kamu menyalahgunakan kekuasaan, membalikkan fakta. Ini bukan pertama kalinya. Masih berani keras kepala? Perusahaan saingan sudah membuka kartu. Kamu menerima suap besar, menjual rahasia Jiang. Aku sudah setuju untuk meninggalkan Hai Cheng, tidak mengerti kenapa kamu masih terus mendesak. Karena sekarang kamu meninggalkan Hai Cheng sudah tidak ada artinya lagi. Aku akan membuatmu mendekam di penjara. Periksa tubuhnya. Ini sudah menjadi trikmu yang biasa. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Mari kita lihat kemampuanku. Bagaimana dia tahu? Di dalam jaketku ada kantong lagi. Tapi aku tidak menerima apa-apa. Ditemukan. Tidak mungkin. Bukti sudah jelas. Apalagi yang bisa kamu katakan? Tidak mungkin. Tidak ada yang tahu tempat ini. Dan aku sama sekali tidak menerima kartu itu. Kalian mau apa? Ibu, bajuku sudah ada kantongnya. Kenapa kamu masih harus menjahitkan kantong lagi untuk di kota ini? Tidak aman. Ibu menjahitkan kantong untukmu lebih aman. Ibu, aku tahu kamu yang paling baik padaku. Ini ulahmu. Kenapa melakukan ini? Jiang Sun, kamu binatang. Apa yang kamu lakukan pada ibuku? Aku hanya berjanji untuk memberikan uang kepada ibumu. Tidak mungkin ibuku tidak bisa mengkhianatiku demi uang. Kalian orang miskin tidak bisa melakukan apapun demi uang. Kau harus bersyukur. Kau masih layak uang. Katakan saja pada polisi. Aku ingin kau duduk. Rahasia perusahaan ketua bocor. Siapa yang melakukannya? Adalah Wang Nian. Bagaimana mungkin? Wanita besar menemukan bukti di tubuh Wang Nian. Ada juga kesaksian dari perusahaan pemberi suap. Kembali ke perusahaan. Ini foto Jiao Jiao. Jiang Sun, kenapa kau sangat membenciku? Ah, jangan panggil polisi. Kau berjanji hanya ingin mengusir Nian. Mari kita katakan. Tidak akan menyakiti Nian. Ah, Ibu.
Kartu ini kau letakkan di Wang Nian. Uang dalam kari setelah kejadian. Semua milikmu. Apa yang Anda lakukan dengan Nian Nian? Aku hanya ingin ibuku. Hilangnya keraguan tentang dia, jika Wang Nian dicurigai. Jual rahasia perusahaan dan terima suap. Ibuku akan mati. Kalian bisa meninggalkan Hai Cheng. Kau hanya mengusir kami dari Hai Cheng. Tidak menyakiti Nian Nian kan? Tentu saja. Jadi, apakah kamu bahagia? Tentu saja aku senang setelah kau pergi. Aku satu-satunya wanita besar di Jiang. Aku punya wanita terkaya yang tidak bahagia. Kau bilang, Anda tidak akan menyakiti Nian Nian. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Jiang Sun, Anda menggunakan ibu saya dan Anda tidak harus mati. Wang Nian, Anda harus mengurus diri sendiri dulu. Karena kau harus masuk penjara seumur hidup. Nian Nian, maaf. Ibu yang menyakitimu. Jiang Sun, kau pikir itu akan menjebak aku? Mari kita lihat. Apa ini? Aku tidak tahu, Nona. Mungkin dia menipu kita. Kami akan mendengarmu. Nona, jangan khawatir tentang uang itu. Aku sudah masuk ke kartu. Wang Nian tidak dapat melarikan diri kali ini. Nama Wang Nian bocor. Kali ini dia tidak akan pernah berdiri. Limbah, hal kecil ini dilakukan dengan sangat baik. Kau berani berada di kantor saya. Apa yang kau inginkan? Kalian harus duduk di bawah penjara. Ya, aku orang pedesaan di mulutmu. Tapi itu tidak berarti aku akan selalu ikan disembelih di talenan. Kau pikir kau bisa menjatuhkanku. Tapi hanya bukti, menghancurkan itu. Apa yang akan kamu lakukan? Benar-benar bersulang. Cepat dan serahkan barang. Jangan memindahkan nian-nianan saya, Ibu. Bahkan kau biarkan aku. Aku akan masuk penjara. Apakah Anda tidak bisa mengambil sesuatu? Cepat. Hanggan memindahkan Nian-Nian saja. Tulangnya masih keras. Aku tidak percaya kau bisa bertahan. Hanggan memindahkan Nian-Nian saja. Tangan diskon untuk melihat apakah dia bisa melepaskannya. Hanggan. Aku mohon padamu. Biarkan saja Nian-Nian, jangan biarkan dia. Dia malu karena dia ingin kehidupan kalian yang miskin. Hari ini aku ingin memukulnya. Saya juga bisa mengembang. Saya mohon, Bu, jangan minta dia. Ini adalah saat yang tepat bagi pelacur kecil. Kau punya tulang tua, aku tidak ingin. Kondisi apa? Menempatkan Nian-Nian. Beri aku pena rekaman, aku akan membiarkannya pergi. Kau tidak bisa memberinya polisi. Dia akan menghancurkan bukti. Nian-Nian, aku tidak akan membiarkanmu masuk penjara. Bu, apa yang kau lakukan? Anda menyatukan mereka terlebih dahulu, menipu saya. Sekarang aku bekerja keras lagi. Barang bukti yang dikumpulkan untuk dimusnahkan. Mengapa kau melakukan ini? Jiang Sun tidak bisa masuk penjara Nian-Nian. Apakah kau ibu? Hal yang paling menyakitkan Anda adalah saya. Tapi semuanya berubah setelah datang ke Hai Cheng. Kau tahu aku dianiaya. Kau harus menjadi kaki tangan mereka. Kalian orang miskin. Semuanya adalah hantu malang yang melihat uang terbuka. Aku hanya berjanji pada ibumu. Beri dia semua uang di kartu ini. Dia berdiri di sisiku. Ini tidak mungkin. Bagaimana perasaan ditinggalkan? Bagaimana? Nian-Nian belum ditinggalkan. Nian-Nian akan selalu menjadi putri. Ibu akan masuk penjara. Ibu. Itu adalah tangan dan kaki ibu. Ibu tidak akan menyakitimu. Ibu. Apa yang kau katakan? Jadi apa bagiku? Pergi ke penjara? Aku bilang. Anda tidak bisa menyakiti Nian-Nian. Mengapa Anda tidak mengumpulkan uang? Mengapa Anda harus menghancurkan pena rekaman? Apa tujuan Anda? Aku yang membingkai. Ya, aku menerima suap.
Aku menjual rahasia Jiang. Kau kirim aku ke kantor polisi. Ketua Nona sedang menuju ke sini. Itu hanya bisa berakhir seperti ini. Kali ini dia melarikan diri lagi oleh bintang bencana ini. Bawa pergi. Ibu harus masuk penjara. Katakan pada mereka bahwa aku adalah aku. Nian-Nian sebenarnya. Ada satu hal yang harus dikatakan ibu. Ibu kandungmu selalu Jiang. Dan aku hanya merusak kebahagiaanmu. Pelakunya. Ibu, apa yang kau bicarakan? Xiaoqin. Kakak, kamu mengkhianati aku. Xiuqin, benar-benar kamu. Wajahmu. Kakak, ini kesalahanku sendiri. Waktu kebakaran dulu, kamu yang menyelamatkan Jiao Jiao. Aku akan carikan pengacara terbaik untukmu. Kakak, kamu tidak marah padaku. Sudah kubilang, aku kakakmu. Aku akan selalu merawatmu. Kakak. Ayah Nian-Nian sudah tiada. Kita jadi yatim piatu. Bagaimana kita harus menghadapi masa depan? Tenang saja, kakak akan merawatmu dengan baik. Nian-Nian sudah tahu kebenarannya. Dan Nian-Nian, kamu sudah mengkhianati Hyangsun. Adalah anakmu. Tenang, aku akan merawatnya dengan baik. Bencana. Kali ini kamu berhasil melarikan diri lagi. Tapi kamu malah membuat ibumu masuk penjara. Kalau aku jadi kamu, aku malu keluar rumah. Berhenti. Nonik pingsan. Bawa dia ke rumah sakit. Baik. Tamparan ini dari orang tuamu yang sebenarnya. Kamu tahu kamu memasukkan siapa ke penjara. Kamu akan menyesal. Apa yang harus kusesali? Kalau bicara soal penyesalan, aku hanya menyesal bertemu dengan si Jalang itu. Sejak bertemu mereka, kamu selalu tidak puas padaku. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan selama ini? Nian juga selalu memanjakanmu karena hubungan dengan orang tuamu. Tak disangka, malah aku yang merusakmu. Orang tua yang meninggalkanku saat aku sakit, sudah lama tiada. Tamparan ini untuk mulutmu yang tidak terkendali, sombong dan tidak menghormati orang tua. Tamparan ini untukmu yang tidak belajar, memfitnah dan mengorbankan nyawa orang. Ternyata kamu sudah lama mengenali Jiang Jiajia. Itu sebabnya kamu memukulku. Tidak masuk akal. Kamu pikir apa yang kamu lakukan bisa dihapus dengan beberapa tamparan ini? Apa salahku? Semua milik keluarga Jiang adalah milikku. Dia ingin merebut segalanya dariku. Panggil orang. Bawa Hyangsun pulang. Diam di rumah dan introspeksi diri. Jangan sentuh aku. Ketua, aku salah. Maafkan aku. Kamu menjilat dan membantu kejahatan, membuat seluruh keluarga Jiang. Kakao walau. Aku tahu aku salah. Aku sudah terlena. Kamu membocorkan rahasia perusahaan, mengkhianati perusahaan. Aku akan memblokirmu di seluruh Haicheng, membuatmu tidak punya tempat berpijak. Tidak, Ketua. Jangan. Panggil orang, bawa dia ke kantor polisi. Bahkan jika suatu hari kamu keluar, keluarga Jiang tidak akan membiarkanmu. Jangan, Ketua. Jangan. Bawa dia pergi. Jangan, Ketua. Jangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku di mana? Apa yang dikatakan ibu? Ibuku yang sebenarnya adalah ketua. Jiao Jiao, kamu sudah bangun. Cepat bawa barang yang sudah disiapkan. Jiao Jiao. Ini adalah barang yang disiapkan oleh direktur untuk Anda. Untuk saya. Benar, Anda adalah putri kandung direktur. Jadi, semua ini untuk Anda. Pasha Villa. 88 hotel, 888 batang emas. 1 kartu hitam tanpa batas, 1 dokumen transfer saham. Tidak mungkin. Ibu kandung Anda adalah Nyonya Jiang. Anda menghilang dalam kebakaran saat berusia 3 tahun. Xiao Xiao. Lihat.
Ini adalah tes DNA. Semua ini benar. Xiao Xiao. Saya adalah ibu kandungmu. Maaf, saya tidak merawatmu dengan baik. Ibu. Anda benar-benar ibu saya. Saya punya 2 ibu. Biarkan saya keluar. Nona kedua, Nyonya memerintahkan untuk mengawasi Anda dengan ketat. Aduh, Keluarga Jiang akan berubah. Dulu adalah permata keluarga Jiang. Sering berbuat onar, sangat sombong. Kedepannya tidak bisa dipastikan. Ya, putri kandung yang sebenarnya sudah kembali. Apa artinya anak angkat yang tidak jelas asal-usulnya? Nyonya sangat memanjakan putri kandung, transfer saham. Langsung diberikan, beberapa orang. Tidak bisa mendapatkannya. tidak mungkin. Tidak seperti ini. Nona kedua, Anda istirahatlah. Sebentar lagi saya akan mengumumkan identitas Anda. Ibu. Saya butuh waktu untuk beradaptasi. Tidak perlu buru-buru. Perusahaan Jiang lambat laun akan jatuh ke tanganmu. Ternyata, kalian semua telah meninggalkanku. Aku akan membuat kalian membayarnya. Meskipun Jiang Sun telah melakukan banyak kesalahan, tapi saya masih berharap Anda bisa merawatnya. Memaafkannya. Kenapa? Dia telah membunuhku. Ibu angkatku. Meskipun ibu angkat memisahkan kita, tapi dia telah membesarkanku selama bertahun-tahun. Xiao Xiao. Siapa ini? Sebetulnya, ini, tidak baik, Nyonya. Nona kedua kabur. APA. tunggu, dia telah membuat masalah besar. Biarkan dia merasakan kesulitan di luar. Kakak, apa kita bisa mendapatkan hasil dengan berjongkok di sini? Jangan ribut, kalau tidak di sini. Kita bisa apa lagi? Kalian masih bisa bekerja sama denganku. Bagaimana urusannya? Jika tidak ada halangan, Wang Xiuqin bisa keluar dari penjara besok. Baik, sangat bagus. Direktur, Anda tidak membencinya. Kalau bukan karena dia, Anda tidak akan berpisah dengan putri kandung, apalagi ayahnya saat itu. Saya benci. Bagaimana saya tidak benci? Tapi bagaimana saya bisa membenci? Dia pernah menjadi teman terbaik saya. Saudari angkat saya. Sekarang, dia juga ibu angkat Jiao Jiao. Bagaimana saya bisa membenci? Masalah antara kita sudah bukan sekadar 1-2 kalimat. Bisa dijelaskan. Kenapa kamu datang? Kamu sudah tahu semuanya. Ya, Besok ibu ada urusan di kantor. Kamu jemput ibu angkat. Aku Kari Hyang Sun. Ibu mau umumkan sesuatu yang penting. ya, terima kasih, Ibu. Kamu benar-benar harus berterima kasih padaku. Terima kasihnya dengan menerima semua hadiah dariku. Aku dengar dari butler. Kamu menolak semuanya. Hari ini orang itu keluar dari penjara. Putri keluarga Jiang bilang, mereka harus menghilang dari Haicheng. Kakak hilang. Diculik atau dibunuh. Kamu bodoh ya, putri keluarga Jiang. Memberi kita 5 juta, tentu saja untuk nyawa mereka. Kakak, dia keluar, ayo kita mulai. Apa yang mau aku mulai? Ini tempat apa kamu mulai? Kamu mau ikut masuk juga ya? Deng-deng dia mengkhianati Qiu Yarga Zhang, CEO Zhang. Masih bayar pengacara untuk membelanya. Makanya bilang orang kaya baik hati. Selalu berbuat amal, bahkan suaminya kecelakaan.
Karena mengirim vaksin. Jangan-jangan Guohua dulu mencari vaksin untuk Nian Nian. Jadi kecelakaan. Ibu kenapa pelan-pelan? Kamu panggil aku apa? Aku panggil kamu ibu. Aku malu bertemu kamu dan kakak Rongrong. Kalau bukan karena aku, kalian tidak akan terpisah begitu lama. Bahkan ayahmu. Ayahku kenapa? Bahkan ayahmu? Karena mencari vaksin untuk Nian Nian. Meninggal? Tapi aku. Bagaimana bisa mengatakannya? Ibu, jangan bicara lagi. Kakimu dan luka di wajahmu. Karena menyelamatkanku. Kamu membesarkanku sekian tahun, aku tidak bisa tidak memaafkanmu. Aku tidak pernah berharap kamu memaafkanku. Juga tidak menyangka kamu akan menjemputku. Ibu juga memaafkanmu, dia menyuruhku menjemputmu. Benarkah? Kakak Rongrong juga memaafkanku. Ya, dia menyuruhku menjemputmu untuk makan malam. Nian Nian. Ya, semua ini kesalahan ibu. Dulu ibumu dan aku bersaudara. Aku memanfaatkan statusku sebagai adik. Terus meminta dari ibumu, hasilnya. Membahayakan semua orang. Ibu, semua itu sudah lewat. Kita tidak bicara lagi, oh ya. Malam ini, Jiangsu juga akan makan malam, ibu bilang. Ada sesuatu yang penting untuk diumumkan. Benarkah? Nian Nian, lihat aku masih oke tidak? Sebenarnya, dulu aku juga suka berdandan. Sekarang agak menakutkan. Hanggang Hansen. Ayo. Oh, hati-hati. Ibu. Ada orang. Ibu, kenapa? Jangan menakut-nakutiku. Mendengar kamu memanggilku ibu. Aku mati tanpa penyesalan. Aku tidak beruntung. Jangan bicara begitu. Saya sudah berjanji padamu akan membuatmu hidup bahagia. Tahan. Nian Nian. Kumohon. Hagahyang. Ibu. Nian Nian. Sudah tidak apa-apa. Ibu Jiangsun. Apakah Jiangsun anak ibu angkat? Ya. Ada keluarga di sini. Ya saya. Kondisi pasien tidak terlalu baik, kalian harus siap mental. Lihatlah dia. Ibu. Xiaoqin. Kalian semua datang. Nian Nian jangan menangis. Jangan menangis. Kakak. Saya ingin pulang. Pulang. Pulang ke rumah semula. Saya lelah. Ingin pulang.
Baik. Cepat atur mobil. Ya, Ternyata hari itu, kamu pergi untuk memberikan jimat keselamatan padaku. Ternyata saya bukan anak yang dibuang. Non besar bagaimana dengan upah kami? Saya hanya ingin kalian menculik mereka membawa mereka pergi dari Haicheng. Siapa yang menyuruh kalian membunuh? Kamu tidak bilang ini penculikan. Kamu bilang buat mereka menghilang dari Haicheng sudah. Jangan sampai saya menangkap kalian, saya tidak akan membiarkan kalian. Non besar kamu ingin mengingkari janji ya? Kami bekerja untukmu sekarang polisi sedang memburu kami. Kalau begitu berharaplah yang terbaik karena saya juga tidak akan membiarkan kalian. Kak 50 juta kita mana kak? Kita harus cepat ambil uangnya, situasi di luar sangat tegang. Perempuan sialan itu ingin mengingkari janji kita. Baiklah. Kalau begitu kita harus bertindak tegas. Ikat kedua perempuan sialan ini. Bawa mereka kembali. Akhirnya kembali. Masih sama seperti dulu. Tata ruangnya tidak berubah. Kakak Guowa. Bagaimana dia meninggal? Tahun itu saat hujan deras, dia pergi mengirim obat di tengah jalan. Mendengar kabar rumahnya terbakar, mobilnya terguling. Dia terjatuh dari tebing saat berusaha menyelamatkan obat. Saya. Saya yang menghancurkan keluarga kalian. Membunuh Kak Guohua. Ibu. Apakah Guohua ayah saya? Ya. Kemudian, Saya mengadopsi Nian dan mengganti namanya menjadi Jiang Sun. Jadi anak kecil di foto itu adalah Jiang Sun. Ya. Jika saja saya tidak menyimpan dendam, saya tidak membakar rumah. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Semuanya salahku. Salahku. Ternyata akulah orang yang mengambil segalanya dari Wang Nian. Aku masih berhutang 2 nyawa padanya. Aku membunuh ayahnya dan mengambil identitasnya. Ibu. Nian. Aku di sini. Jangan sibuk lagi. Aku tahu. Aku akan pergi. Siukin, aku akan carikan dokter terbaik untukmu. Aku lelah. Kamu tidak perlu lakukan apapun lagi untukku. Siukin Hangan tidur. Kamu ingat tidak? Kita bersaudara di sini. Aku ingat. Aku Heng. Aku Wang Xilen. Kita bersaudara dengan sukarela, bersaudara sehidup semati. Berbagi suka dan duka. Aku kakak. Aku akan selalu menjagamu. Aku adik. Aku akan selalu menemanimu. Kak. Di kehidupan selanjutnya, aku jadi kakak, gantian aku. Yang jaga kamu. Kehidupan selanjutnya apa? Kamu belum mengakui Nian. Aku sudah bertemu dengannya. Sekarang, aku akan pergi minta maaf sama Guohua. Minta maaf. Kak, lihat anak kita, cantik sekali. Katanya anak pertama yang dilihatnya akan mirip dengannya. Aku yang melahirkannya. Anak ini nanti mirip aku tidak ya? Pasti mirip kamu. Nanti anak ini akan mengakui kamu sebagai ibu angkat. Aku harus sayang-sayang dia nih. Nanti anakku juga akan mengakui kamu sebagai ibu angkat. Ibu. Xiuqin. Ibu. Xiuqin. Mama. Kenapa sampai detik terakhir kamu masih melindungiku? Aku yang membunuhmu.
Ibu. Shouchin. Presiden Direktur, Jiang Sun diculik. Apa? Kecelakaan itu juga berhubungan dengannya, tapi entah kenapa dia diculik. Pelakunya minta tebusan 50 juta. Kenapa Jiang Sun? Dia sombong. Tapi pasti tidak berani menyewa pembunuh. Ibu, tenang saja. Aku bisa jaga diri sendiri. Aku masih harus urus pemakaman ibu angkat. Aku akan segera kirim orang ke sana. Kamu jaga diri dulu. Siapkan segera. Aku akan bayar tebusannya. Ya. Kak, kamu hebat sekali menggunakan strategi mengalihkan perhatian. Peduli apa? Apa itu anak angkat asli atau palsu? Aku culik keduanya. Diam kalian. Aku sudah terlalu baik sama kamu ya. Jangan sentu mereka. Presiden Direktur, kamu tepat waktu sekali. Gila. Aku sudah setuju dengan permintaanmu. Kamu malah menculik Jiao Jiao. Ah, Jiao. Ah, maksudmu Wang Nian ya? Aku juga hanya untuk berjaga-jaga. Soalnya ini bukan anak kandungmu. Uangnya sudah kubawa. Lepaskan mereka. Tidak, 50 juta. Sekarang hanya tebusan untuk satu orang. Tapi di sini ada 2 orang. Kamu mau apa? Aku mau main sebuah permainan denganmu. Aku punya uang. Aku bisa telepon. Minta orang bawa lagi. Berapapun uang yang kamu mau. Aku penuhi. Tidak sempat. Presiden Direktur kita, mari. Main permainan saja. Permainan ini namanya. Pilih satu dari 2. Dengar nggak, bosku mau main. Permainan denganmu, anak kandung. Anak angkat, pilih siapa? Aku nggak mau pilih. Aku mau keduanya. Kamu terlalu serakah ya, kalau begitu aku terpaksa bunuh salah satu saja. Jangan. Bos, itu anak kandung, mana mungkin nggak mau. Benar, ini cuma anak angkat palsu. Kalau dibuang pun, yang palsu yang dibuang. Masuk akal, lebih baik aku bunuh kamu saja. Jangan. Sudah selesai belum, kalau masih lama-lama? Keduanya ku bunuh. Aku pilih Wang Nian. Mama. Orang seperti aku memang gak layak hidup. Tapi, aku akan menukar diriku dengan Jiang Sun. Aku orang terkaya di Haikeng. Aku lebih berharga daripada Jiang Hun. Aku akan menukar 50 juta dan diriku. Untuk keselamatan kedua anakku. Memang pantas disebut orang terkaya. Pandai bernegosiasi, tapi hak keputusan bisnis ini ada padaku, kamu kurang tulus. Hahaha. Sungguh mengharukan. Tidak menyangka, orang terkaya sekalipun akan berlutut memohon padaku suatu hari. Bos, sekarang posisi kita. Bahkan orang terkaya pun berlutut pada kita. Sungguh seru transaksi ini. Aku setuju. Bos, ada orang datang. Bos, beberapa wanita sialan ini menjebak kita. Wanita sialan. Ah, XUN. mundur. XUN. Jiang Sun. Ambulans. Jangan bergerak. Mama, gimana? Kamu nggak akan kenapa-kenapa. Maaf. Aku sudah melakukan banyak kesalahan. Jiang Sun. Shun Jiang Shun. Ambulans. Pasien mengalami pendarahan hebat, butuh transfusi darah, aku yang akan donor. Jiao, Jiang Sun memperlakukanmu seperti itu. Kau harus menyelamatkannya. Dia telah benar-benar menyesalinya dan
Dia juga menyelamatkan saya. Dia juga adikku. Hiao Hiao. Setelah diselidiki, Miss 2 tidak menjual pembunuhan. Semua kecelakaan mobil yang dianjurkan oleh Suda Suang dan lainnya. Tapi Xiuqin. Karena Jiang Sun mati, bahkan jika kita memaafkannya, dia sendiri. Bisakah Anda memaafkan diri sendiri? Perawat, pasien di tempat tidur ini. Dia sudah menangani pasien tadi malam. Sudah keluar dari rumah sakit. Kau tahu kemana dia pergi? Tidak tahu. Aku tahu, dia pasti pergi menemui ibu. Pergi. Aku tidak bisa mewakili ibu dan ibu baptis, tapi aku sudah memaafkanmu. Maaf. Saya pikir ibu dan ibu baptis sudah memaafkan Anda. Nanti. Aku ingin kalian menjadi damai. Ixianggron. Saya Wang Hyuchin. Kami secara sukarela menjadi saudara perempuan. Anggrek emas. Kehormatan dan aib di masa depan. Berkat. Aku adikku. Aku akan menjagamu selamanya. Aku adikku. Aku akan menemuimu selamanya. Xiuqin Anda yakin. Aku akan mengurus 2 anak.